Yesus itu dipanggil mu'alim. Yesus itu mu'alim, Yesus itu ustadz. Yesus itu mu'alim, Yesus itu ustadz. Halo semua, kali ini saya akan mengajak Anda untuk menanggapi pernyataan dari Ustadz Kainama. Oleh karena itu, mari kita simak videonya. Ada ayat di dalam Bible yang berbahasa Arab. Ayat berapa? Ini nih yang satu. Wasa'ida Butrus itu Petrus, ya. Salah satu nama Hawariyin, Petrus. Ya, silakan. wa Yuhanna Yohana itu Yohanes, Yahya, salah satu Hawariyin juga. Fadal Ustaz. ma'an ilal haikal fi sa'atis sholati tasi'ah. Solati Tasi'ah. Mereka sholat bersama-sama, Ustaz. Yesus, Petrus, Yohanes itu sholat. Yesus, Petrus, Yohanes itu sholat. Di sini disebutkan saati sholati, tiba waktunya sholat. Saya mau nangis ya. Saya mau nangis. Kenapa ini ditulis dalam Bible? Maksudnya udah buang aja mestinya ayat ini. Oke, mari kita lihat ayat yang mereka maksud. Apakah sesuai dengan yang disampaikan oleh Ustadz Kainama bahwa Yesus, Petrus, dan Yohanes sholat bersama-sama? Kisah Para Rasul 3 ayat 1. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Nah, dari ayat ini saya menyimpulkan bahwa Ustadz Kainama telah mengarang dan memplesetkan ayat Alkitab ini, karena dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1 ini tidak terdapat nama Yesus. Akan tetapi Ustadz Kainama telah menambahkan nama Yesus di dalam ayat ini. Jadi jelas ya, Ustadz Kainama telah memutarbalikkan fakta. Dalam ayat ini terdapat kata sembahyang. Kata sembahyang dalam bahasa Arab disebut sholat. Jadi saya rasa tidak ada masalah dalam hal ini, karena orang Kristen sendiri tidak alergi dengan bahasa Arab. Saya ambil contoh, Yesus Kristus dalam bahasa Inggris disebut Jesus Christ. Nah, apakah ada masalah dalam sebutan Jesus Christ? Saya rasa tidak ada masalah. Begitu pula Yesus Kristus dalam bahasa Arab disebut Isa Al-Masih. Pertanyaannya, apakah ada masalah dalam sebutan Isa Al-Masih? Saya rasa juga tidak ada masalah dalam sebutan Isa Al-Masih. Setahu saya, Ustadz Kainama ini bergelar doktor. Tapi kok bisa ya wawasannya begitu sempit? Saya menyimpulkan bahwa Ustadz Kainama ini seolah-olah menganggap bahasa Arab sebagai bahasa yang keramat dan tidak boleh digunakan oleh orang-orang Kristen. Pak Ustadz Kainama yang terhormat, di Arab itu tidak hanya ditempati oleh orang-orang Muslim, tetapi juga ditempati oleh orang-orang Kristen. Jadi saya harap Anda jangan begitu baper. Lagian sholat itu sudah lebih dulu dijalankan oleh gereja mula-mula dan masih dijalankan sampai sekarang oleh Kristen Ortodoks. Kristen Ortodoks itu adanya lebih dulu dibandingkan Islam. Jadi saya harap Pak Ustadz Kainama jangan baper seperti itu. Satu hal lagi yang perlu Ustadz Kainama tahu, semua umat Kristen di dunia ini menjalankan sholat, karena sholat adalah sembahyang. Tapi apabila mau merujuk pada gerakan sholat yang Anda maksud, maka dalam Kristen Ortodoks juga memperagakan seperti yang Anda maksud. Nah, pasti Anda tidak percaya kalau dalam kalangan Kristen sendiri juga memiliki gerakan sholat seperti yang Anda maksud. Oke, kalau tidak percaya, saya tunjukkan buktinya.
ilaina warhamna ya Rabbana aqbal ibadatina wassalawatina warhamna subhanakallahumma subhanaka ayyuhal qawi subhanaka ayyuhal malikul masih arroba min kota barik ya Rabbah abika. Bagaimana Pak Ustadz Kainama yang terhormat? Belum yakin ya kalau video tersebut adalah gerakan sholat dari kalangan Kristen, khususnya Kristen Ortodoks. Oke, kalau belum yakin saya kasih lagi buktinya. Bagaimana Pak Ustadz? Terlihat tidak tanda salibnya? Jadi saya harap Anda jangan baper seperti itu lagi ya. Nah, kesimpulannya, gerakan sholat itu sudah lebih dulu dilakukan oleh orang-orang Kristen. Barulah orang-orang Islam menirunya. Seperti itu Pak Ustadz Kainama yang terhormat. Oke, kita next. Yesus itu dipanggil mu'alim oleh para murid-muridnya. Yesus itu dipanggil mu'alim oleh para murid-muridnya karena dia guru dan mengajarkan agama. Karena dia guru dan mengajarkan agama. Kitab Markus pasal 10 ayat 17 dalam bahasa Arab. Saya ingin Ustadz membaca ini. Bahasa Arabnya. Nah, wa fima wa kharijun ila tariqi raqado wahidu wajasalahu wasa'alahu ayyuhal muallim sholih mada a'malu al arisal hayat abadiyah. Nah, Syukran. Yesus dipanggil mu'alim. Syukran, jazakallahu khairan ya Ustaz. Yesus itu dipanggil mu'alim. Yesus itu mu'alim, Yesus itu Ustaz. Yesus itu mu'alim, Yesus itu Ustaz. Waduh, Pak Ustadz Kainama gagal paham lagi nih. Seperti kata sholat, Ustadz Kainama mengkeramatkan bahasa Arab. Dalam ayat ini terdapat kata guru, dan kata guru dalam bahasa Arab disebut mualim. Nah, Ustadz Kainama salah menempatkan pengertian Ustadz pada porsinya, karena tadi beliau mengatakan Yesus itu adalah Ustadz. Saya ambil contoh seperti ini. Apakah semasa Ustadz Kainama sekolah, baik itu di SD, SMP maupun SMA, apakah Ustadz Kainama memanggil guru-gurunya dengan sebutan Ustadz? Jika Ustadz Kainama memanggil para guru dengan sebutan Ustadz, maka saya rasa ada yang salah dari Ustadz Kainama. Nah, mungkin Ustadz Kainama mau mengelak. Tidak seperti itu. Mu'alim itu merujuk pada guru agama, jadi harus disebut Ustadz. Nah, kalau mau merujuk pada guru agama, maka muncullah pertanyaan, apakah guru agama Kristen, apakah pendeta-pendeta Kristen harus dipanggil dengan sebutan Ustadz juga? Saya harap pemikiran Anda jangan sedangkal ini, dan janganlah mencomot sebuah kata dan menempatkan pada porsi yang tidak tepat. Anda itu orang pintar, bergelar doktor, jadi saya harap Anda dapat memahami maksud saya. Oke, kita next. Yesus mu'alim, tidak pernah dipanggil Tuhan. Dia dipanggil mu'alim wa musallih. Tidak pernah dipanggil Tuhan. Tidak pernah. Nah, ini lagi. Kurang pengetahuannya Pak Ustadz Kainama membuat dia mengeluarkan statement yang menyesatkan. Padahal jelas sekali dalam Bible banyak ayat yang menunjukkan Yesus itu dipanggil Tuhan. Saya ambil contoh dalam Injil Yohanes 20 ayat 28 sampai 29. Thomas menjawab dia di sini adalah Yesus. Kata Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Jadi jelas ya,
Statement Ustadz Kainama ini adalah statement yang menyesatkan. Dan di ayat 29 ini, kata Yesus kepadanya, artinya kepada Thomas, kata Yesus, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Nah, di sini tidak ada bantahan dari Yesus. Yesus tidak membantah Thomas, "Jangan panggil aku Tuhan dan Allah," karena Allah hanyalah Allah. Tidak ada ucapan seperti itu dari mulutnya Yesus. Jadi jelas ya, Yesus adalah Tuhan dan Allah. Bagaimana Pak Ustadz Kainama? Belum cukup ya kalau manusia saja yang memanggil Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Oke, kalau belum cukup, saya kasih lagi ayat dalam Injil Lukas 2 ayat 10-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka. Jadi di sini malaikat yang berbicara ya. Ayat 11-nya, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus." Kristus di sini adalah Yesus, Tuhan di kota Daud. Nyatanya ada tuh, bukan saja manusia yang menyebut Yesus Tuhan, tapi malaikat juga yang menyebut Yesus Tuhan. Atau belum cukup kalau manusia dan malaikat yang menyebut Yesus Tuhan? Kalau belum cukup, saya kasih lagi ayatnya, di mana Yesus menyatakan diri sebagai Tuhan. Kita baca di dalam Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Perhatikan kata akulah Tuhan dan kata juru selamat. Saya ulang firman-Nya, akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ya, juru selamat. Diingat ya Pak Ustadz. Oke, kalau sudah ingat, kita kembali ke Lukas 2 ayat 11. "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus." Atau mau lebih jelasnya bacanya seperti ini. "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus, Tuhan." Perhatikan kata juru selamat di Lukas 2 ayat 11 dan di Yesaya 43 ayat 11. Di Yesaya 43 ayat 11 mengatakan tidak ada juru selamat selain Tuhan. Tetapi di Lukas 2 ayat 11 malaikat mengatakan telah lahir juru selamat, yaitu Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Jadi firman di Yesaya 43 ayat 11 ini adalah ucapan Yesus bahwa dirinya adalah Tuhan. Firman yang ada di Yesaya 43 ini selaras dengan ucapan Yesus di Injil Yohanes 14 ayat 6. Saya akan membacanya dengan gaya Islamik. "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah kalau tidak melalui aku." Perhatikan ya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa atau Allah kalau tidak melalui aku. Sama dengan ayat yang ada di Yesaya 43 ayat 11. Tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ya, selaras kan? Tidak ada juru selamat selain daripadaku. Wow, ayat ini sangat luar biasa Pak Ustadz Kainama. Tapi sayang, Anda telah meninggalkan Yesus sebagai penyelamat Anda. Nah, saya sangat menghormati Anda. Saya sangat mengasihi Anda Pak Ustadz Kainama. Makanya saya memberikan tanggapan ini, agar kedepannya Anda dapat memberikan pengajaran yang lebih baik. Demikian tanggapan kali ini. Damai dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saya dan saudara. Shalom.